Upaya kesehatan ialah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan ini, baik kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat, harus diupayakan. Upaya mewujudkan kesehatan ini dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat, lembaga pemerintahan, ataupun swadaya masyarakat atau LSM. Upaya pendidikan kesehatan menurut Winslow pada tahun 1920. Seorang ahli kesehatan masyarakat membuat batasannya sampai sekarang masih relevan, yaitu kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk ada 5. Yang pertama yaitu perbaikan sanitasi lingkungan, yang kedua pembersihan penyakit-penyakit menular, yang ketiga pendidikan untuk kebersihan perorangan atau personal hygiene, yang keempat pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini serta pengobatan, dan yang terakhir yang kelima yaitu pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin agar setiap orang terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak dalam memelihara kesehatannya. Menurut Bloom pada tahun 1974, faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor lingkungan atau lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perilaku. Yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat yaitu hereditas atau keturunan. Selanjutnya upaya kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu intervensi terhadap faktor lingkungan. Adapun bagiannya yang pertama yaitu fisik adalah dalam bentuk perbaikan sanitasi lingkungan. Kedua atau B lingkungan sosial, budaya, politik dan ekonomi dalam bentuk program peningkatan pendidikan, perbaikan sosial ekonomi masyarakat, penstabilan politik dan keamanan dan sebagainya. Upaya kesehatan masyarakat. Pendidikan kesehatan merupakan bentuk intervensi terutama terhadap faktor perilaku. Pendidikan kesehatan ialah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Artinya, pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan orang lain, kemana seharusnya mencari pengobatan bila mana sakit, dan sebagainya. Ketiga yaitu intervensi terhadap faktor pelayanan kesehatan adalah dalam bentuk penyediaan dan atau perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, perbaikan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan dan sebagainya. Yang keempat, sedangkan intervensi terhadap faktor hereditas antara lain dengan perbaikan gizi masyarakat, khususnya perbaikan gizi ibu hamil. Tren penyakit yang terkait dengan gaya hidup, penyakit atau kardiovaskular dan kanker menempati 5 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Hasil survei kesehatan rumah sakit tangga 2001 Depkes RI. Yang pertama itu membutuhkan intervensi integratif di aspek promotif dan preventif. Peran pendidikan kesehatan di dalam masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal dari dalam diri manusia maupun faktor eksternal atau di luar diri manusia. Faktor internal ini terdiri dari faktor fisik dan psikis. Faktor eksternal terdiri dari berbagai faktor antara lain sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sarana sanitasi lingkungan dibangun untuk masyarakat, misalnya jamban atau kakus
WC, keluarga, jamban umum, MCK atau sarana mandi, cuci dan kakus, tempat sampah dan sebagainya. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan disebut melek kesehatan atau health literacy. Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia, namun pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum optimal. Pendidikan kesehatan diperlukan pada kelompok orang tua agar masyarakat atau orang tua menyadari dan melakukan hal-hal yang dapat mewariskan kesehatan yang baik kepada keturunan mereka. Bentuk peran ada 3. Yang pertama yaitu perilaku masyarakat dalam menyikapi dan mengelola lingkungannya. Yang kedua, perilaku masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, perilaku masyarakat dan petugas kesehatan dalam menyikapi dan mengelola fasilitas atau pelayanan kesehatan, kesadaran, dan praktik hidup sehat dalam mewariskan status kesehatan kepada anak atau keturunannya. Penutup, untuk mengondisikan faktor-faktor tersebut diperlukan pendidikan kesehatan. Itulah sebabnya maka pendidikan kesehatan tidak terlepas dari perilaku. Baik, sekian dari hasil persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.